You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Bojan pertimbangkan pasang Castaneer sejak menit pertama. Peluang Gervane Castaneer tampil sejak menit pertama bersama Persib terbuka. Bojan Hodak, sebagai pelatih masih mempertimbangkan rencana apa yang akan diberikan kepada sang striker baru. Penyerang yang baru didatangkan di transfer window paruh musim ini memang masih dalam masa adaptasi. Selain itu, kondisi fisiknya masih belum berada di level 100% karena baru 2 pekan gabung. Proses penyesuaian diri terhadap lingkungan baru dinilai Bojan memang sudah berjalan bagus. Tetapi, secara kelayakan bermain, Castaneer dinilai belum bisa bermain full time karena belum siap. Gervane beradaptasi dengan baik bersama tim. Dia terlihat sudah lebih baik di latihan. Memang saya melihat belum siap untuk bermain selama 90 menit, ujar Bojan Hodak saat diwawancara di Stadion GBLA, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Ada beberapa opsi rencana yang bisa diambil Bojan untuk pemain timnas Curaçao tersebut. Kondisi tim yang tidak bisa menurunkan David da Silva lantaran cedera membuka kans Castaneer dipasang sejak menit pertama sebagai ujung tombak tapi diganti di babak kedua. Alternatif lain adalah menyimpannya dulu di bench menyiapkan dia sebagai pemain pengganti di interval kedua. Bojan masih akan memantau kondisinya, lalu berdiskusi dengan staf pelatih Persib. Tetapi mungkin saja bermain sebagai starter dan tampil sekitar 60 menit. Atau mungkin dimainkan di babak kedua dan tampil selama 45 menit. Untuk itu, kami akan tentukan besok, ujar pelatih 53 tahun tersebut. Menurutnya, siapapun yang lebih dulu diturunkan di lini depan Persib, semua punya kualitas untuk bisa mencetak gol. Karena itu, Bojan Hodak tidak cemas meski Arema juga diperkuat penyerang berbahaya. Kami juga memiliki pencetak gol yang bagus. Kami memiliki pemain yang bagus dalam memberikan assist. Memang mereka adalah tim yang berbahaya, tim yang sangat fisikal. Kami sudah menonton videonya. Kami hanya berharap pemain belakang kami bisa melakukan tugasnya, pungkasnya. Nasib buruk Kapten Persib setelah kritik Sin, lalu diobok-obok warganet. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, kena imbas komentarnya mengenai Sintayong. Dalam satu kesempatan, dia mengungkap alasan tidak dipanggil lagi memperkuat tim nasional Indonesia. Dia juga mengungkap karakter pelatih asal Korea Selatan itu sebagai diktator. Klok mengatakan itu setelah Sin dipecat PSSI, posisinya digantikan Patrick Kluivert. Pernyataan Klok tersebut langsung disanggah oleh ex-asisten pelatih timnas, Kim Jong-jin. Kim Jong-jin menyebut pernyataan Mark Klok tentang Sintayong adalah kebohongan dan membuat pria asal Korea Selatan tersebut kecewa terhadapnya. Setelah itu, Klok menuai banyak kritik. Tak sedikit fan timnas Indonesia yang langsung membanjiri Instagram Klok dan memberi kritikan tajam. El Carimukasan, tulis akun warganet, "Bro kira dengan menjilat federasi bisa dipanggil lagi ke skuad timnas di bawah pelatih yang baru," komentar akun lainnya. "Kalau tidak dipanggil timnas ya berkaca dengan performamu, pelatih out baru Anda menyebar kebohongan, Patrick masuk Anda bilang, siap menjadi jembatan para pemain, tunjukkan performamu, jangan malah kayak orang yang butuh pekerjaan," unggah akun tersebut. Dilihat pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, pagi, nama Mark Klok berubah menjadi Marcot Anthony Kellogg. Dia pun disebut sebagai pesinetron. Di sisi lain, Mark Klok sudah membuat klarifikasi akan pernyataannya yang menyebut Sintayong sebagai seorang diktator. Menurut dia, pernyataannya yang menyebut Sintayong adalah seorang diktator adalah sebuah kesalahan penerjemah.
karena wawancaranya dilakukan menggunakan bahasa Belanda. Buntut pernyataan Mark Klok yang menyebut Sintayong adalah seorang yang diktator, ex-asisten pelatih timnas Indonesia Kim Jong-jin dibuat meradang. Belakangan, Mark Klok sempat menyebut Sintayong adalah seorang diktator tak lama setelah pria asal Korea Selatan tersebut dipecat timnas Indonesia. Buntutnya, pernyataan Mark Klok tersebut sempat viral meski tak ditanggapi oleh Sintayong yang baru saja kehilangan pekerjaannya di timnas Indonesia kala itu. Kini, asisten Sintayong di timnas Indonesia, yakni Kim Jong-jin langsung menyemprot balik pernyataan Mark Klok tersebut. Disebutkan oleh Kim Jong-jin, Mark Klok ternyata membuat Sintayong jadi kecewa. Lebih lanjut lagi, pernyataan Mark Klok tersebut dinilai oleh Kim Jong-jin adalah sebuah kebohongan. Dia, Sintayong, tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, salah satu pemainnya sendiri melakukan ini padanya. Oke, kalau dia mengatakan sesuatu yang benar tentang Coach Shin, oke Coach Shin membuat kesalahan ketika dia bersama tim, maka itu tidak masalah, tentu kamu harus menerimanya dan jalan terus. Tapi saat kita justru mendengar banyak sekali kebohongan. Ya dia, Sintayong, sangat kecewa, ujar ex-asisten pelatih timnas Indonesia, Kim Jong-jin. Kita sudah main 6 pertandingan, sisa 4 lagi, dan kita sekarang berada di posisi yang sangat baik, kita masih memiliki peluang besar. Dia, Sintayong, tak ingin merusak momen tersebut. Jika dia bicara, saya tidak tahu. Seperti yang saya katakan, saya tidak mewakili dirinya. Jika dia mulai bereaksi terhadap kebohongan-kebohongan itu, menjabarkan cerita sebenarnya, maka dia takut hal ini mungkin bisa membahayakan untuk Indonesia, persepak bolaan Indonesia, lanjut Kim Jong-jin. Bojan Hodak bicara soal critical thinking dan football IQ pemain di Indonesia. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan tanggapannya terkait critical thinking dan football IQ para pemain lokal, atau bagaimana seorang pemain membuat keputusan yang tepat dalam sebuah situasi di pertandingan dan pemahaman mereka tentang taktikal yang dijalankan. Menurut Bojan Hodak, bila berbicara mengenai football IQ, maka seluruh pemain sepak bola di dunia pada dasarnya pasti memiliki hal tersebut. Namun, yang menjadi pembeda adalah soal pengembangan pemain muda di setiap negara. Lihat, Anda tidak bisa bicara tentang football IQ, semua orang memilikinya. Jadi di Indonesia, kita punya banyak pemain berbakat untuk ini. Tapi masalahnya adalah pengembangannya. Ini terjadi di seluruh Asia. Berkali-kali saya mengatakan masalah yang sama juga ada di Malaysia, terangnya menjelaskan. Bojan kemudian mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia adalah telatnya kompetisi profesional yang ada untuk para pemain muda. Karena di Indonesia baru ada kompetisi yang levelnya profesional saat para pemain berusia 16 tahun, yaitu Elite Pro Academy. Itu pun, cakupannya masih sangat sedikit. Ketika saya bekerja, masalahnya sama di sini. Karena masalahnya adalah anak-anak di sini mulai bermain terlalu terlambat. Anak-anak, saya selalu membandingkan, anak saya sekarang di Eropa. Mereka mulai bermain pada usia 8 tahun. Mereka sudah punya liga lokal. Jadi mereka bermain dalam pertandingan kompetitif, terangnya. Karena di sini mereka mulai pada usia 16, 17 atau 18, yang berarti 8 atau 10 tahun lebih lambat. Jadi jika rata-rata anak di Eropa bermain setiap tahun 30 pertandingan kompetitif, maka ketika Anda berusia 16 atau 18, Anda sudah memiliki 250 atau 300 pertandingan kompetitif. Jadi inilah mengapa anak-anak lokal di sini tertinggal. Dan juga jumlah jam latihan, tambahnya. Bos Persib tuntut Bojan Hodak soal perekrutan musim depan, jangan lagi dadakan di bursa transfer pemain. Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan memberikan ultimatum bagi pelatih Persib, Bojan Hodak soal perekrutan pemain untuk musim depan. Meski Liga 1 2024/2025 baru berjalan 20 pekan,
namun Aditya meminta Bojan Hodak sudah mulai memikirkan pondasi Persib di musim depan. Saya inginnya, Bojan, 2 bulan sebelum musim selesai sudah punya gambaran, kerangka pemainnya siapa saja, tidak lagi last minute seperti musim ini, kata Aditya Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Aditya mengaku hal ini menjadi bagian dari evaluasinya pada pelatih ketika manajemen harus mencari pemain guna mengisi posisi yang diminta Bojan dalam waktu yang singkat. Itu juga yang membuat start kita agak slow. Kita belajar bahwa musim ini kita agak slow karena pelatih itu tidak punya kerangka yang firm musim depan akan seperti apa, kata Aditya. Tentu hal ini membuat tim akan lebih lambat untuk memanaskan tim di awal musim lalu. Belajar dari kesalahan itu, Aditya pun meminta Bojan untuk segera menyodorkan nama agar manajemen bisa bergerak sebelum musim ini berakhir. Kita target Januari, Februari kita sudah punya daftar pemain. Siapa pemain, dari mana kita bisa beli, sehingga musim depan Bojan Hodak sudah clear mau firm tim seperti apa, kata Aditya. Hal ini pun diakui Aditya agar ke depan tidak ada lagi sesuatu yang dadakan ketika bursa transfer pemain dibuka. Tidak ada lagi yang belum lengkap, tidak seperti musim lalu, posisi ini belum ada, repot, kata Aditya. Kini Aditya mengakui sudah ada beberapa nama yang sudah bernegosiasi dengan tim untuk bergabung memperkuat musim depan dengan Persib. Hampir semua lini kita coba cari, cukup banyak pemain yang sudah ngobrol, mungkin bisa dibilang 1-5 pemain. Beberapa minggu ke belakang banyak ngobrol lagi, kata Aditya. Tentu kalau kita kejar 10 pemain tidak mungkin semua, pasti sepertiga atau seperempat, tapi kita dekati dari list yang diberikan Bojan, dan kita dekati, hingga nanti akhir Februari kita bisa tahu siapa pemain yang sepakat, kata Aditya. Badai cedera jadi ujian Persib pada putaran kedua BRI Liga 1, mayoritas gara-gara lapangan buruk. Persib Bandung banyak kehilangan pemain di putaran kedua BRI Liga 1 2024/2025. Ada 7 pemain yang tidak bisa diturunkan di beberapa pertandingan ke depan, bahkan hingga akhir musim ini. Ketujuh pemain Persib yang masih bergelut dengan cedera dan sedang pemulihan itu yakni Febri Haryadi, Rezaldi Hehanussa, Deddy Kusnandar, David Da Silva, Dimas Drajat, Zulkifli Lukmansyah, dan Rahmat Irianto. Khusus untuk Rahmat Irianto sudah dipastikan harus istirahat hingga akhir musim karena mengalami cedera ACL hingga harus naik meja operasi. Cedera yang dialami Irianto, termasuk Deddy Kusnandar, diakui pelatih Bojan Hodak karena buruknya kondisi lapangan. Bisa dilihat, jika dianalisis, cedera Deddy Kusnandar dan cedera Irianto karena lapangan yang sangat buruk. Untuk ini, pada dasarnya hal yang tidak bisa dihentikan. Karena itu bukan karena kami, jelas Bojan Hodak sebelum bertolak ke Blitar. Begitu juga dengan cedera yang dialami Febri Haryadi pada awal musim BRI Liga 1 2024/2025, karena memang kondisinya belum fit namun harus bermain di turnamen Piala Presiden. Lalu Rezaldi Hehanussa, dia cedera sudah sejak lama, sejak masih membela Persija, jadi ada cedera di bagian cartilage dan tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika menjadi pemain profesional, mungkin itu akan mengalami kerusakan, ucap Bojan. Jadi ini hal yang normal, ketika ada pemain mengalami cedera di engkel, itu bagian dari pekerjaan dan mungkin ada tackle yang dialami. Tapi kami tidak ada pemain yang menderita cedera otot, itu normal dialami setiap klub, tapi tidak ada yang terjadi di kami, lanjut Bojan. Cedera yang dialami para pemainnya, kata Bojan, justru kebanyakan karena kondisi lapangan dan tackle. Pelatih Persib asal Kroasia ini berharap kondisi lapangan harus menjadi perhatian demi kemajuan sepak bola Indonesia. David hanya satu-satunya yang mengalami cedera otot, tapi itu karena dia di beberapa bulan terakhir kurang berlatih. Karena pemulihan, sejak musim lalu juga dia banyak bermain sehingga mungkin itu terlalu banyak baginya, tutur Bojan. Disinggung kesiapan lawan Arema FC setelah banyak kehilangan pemain,
Pelatih Persib berusia 53 tahun ini mengaku sejauh ini persiapan pasukannya sudah cukup bagus. Persiapan kami bagus, Nick Kuiper sudah kembali, kecuali David dan Dimas, semuanya berlatih dengan baik, jadi saya hanya bisa berharap bisa bermain dengan baik, karena mereka saat latihan terlihat begitu serius, tutur Bojan. Saya percaya kadang ketika kalah, mereka menjadi lebih lapar dan lebih waspada. Jadi saya berharap mereka bisa mendapatkan hasil yang positif di kandang Arema nanti, tambah Bojan sambil mengakhiri. Persib akan bertandang ke markas Arema FC pada pekan ke-20 BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Supriyadi, Blitar, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim berjulukan Maung Bandung ini bertolak ke Blitar Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025, siang dengan kekuatan 22 pemain. Hati-hati Arema FC. Persib Bandung siap aktifkan mode serius. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan keseriusan timnya ketika melawan Arema FC. Sebagai informasi, duel Arema FC vs Persib dijadwalkan terlaksana di Stadion Gelora Supriyadi, Blitar, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Ini merupakan laga pekan ke-20 Liga 1 2024/2025. Kedua tim sama-sama membawa bekal negatif menjelang duel tersebut. Arema FC sebelumnya telah menelan 2 kekalahan beruntun. Rinciannya yakni tumbang dari Dewa United 0-2 dan Borneo FC 1-3. Di sisi lain, laju tak terkalahkan Persib baru saja putus pada pekan lalu. Persib dipermalukan Dewa United dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Hal ini yang justru membuat Arema FC patut waspada. Pasalnya, Bojan Hodak percaya kekalahan dari Dewa United akan menambah motivasi para pemainnya untuk bangkit. Bojan Hodak bahkan mengungkapkan bahwa semua pemain Persib telah menunjukkan keseriusan dalam menjalani latihan persiapan melawan Arema FC. Karena mereka saat latihan terlihat begitu serius. Saya percaya kadang ketika kalah mereka menjadi lebih lapar dan waspada. Jadi saya berharap mereka bisa mendapatkan hasil yang positif, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu, Persib wajib mengalahkan Arema FC jika ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Persib sekarang berada di urutan teratas dengan raihan 40 poin. Poin tersebut hanya terpaut 3 angka saja dari Persebaya dan Persija yang berada di urutan kedua dan ketiga. Namun, Arema FC juga memerlukan 3 poin untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Arema FC sementara berada di peringkat ke-10 dengan raihan 28 poin. Tambahan 3 poin bisa membuat Arema FC menyamai poin Persik yang berada di urutan keempat. Mental pemain Persib tetap bagus meski baru saja kalah. Arema FC jadi ajang pelampiasan. Meski baru menerima kekalahan pertama di Liga 1 2024/2205 dari Dewa United dengan skor 0-2, mental para pemain Persib Bandung ternyata tak berpengaruh. Mental pemain Persib Bandung dalam kondisi bagus untuk menghadapi Arema FC di Stadion Supriyadi, Blitar, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, pada pekan ke-20 Liga 1. Hal tersebut diungkapkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, setelah melatih anak asuhnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2024. Mental pemain bagus, saya sudah katakan mereka terlihat lebih lapar sekarang, untuk meraih hasil positif, kemenangan, ujar Bojan. Bojan mengatakan, mereka, para pemainnya, tidak kalah dalam 18 pertandingan di Liga, ini tentunya tidak mudah. Jadi mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik sebelumnya, dan pada akhirnya, kami saat ini berada di puncak klasemen, ini menunjukkan bahwa kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kata Bojan.
Memang kini Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan poin 40, sedangkan Arema FC yang akan dihadapinya berada di posisi ke-10 dengan poin 28. Sekarang satu-satunya hal adalah mereka lebih lapar dan lebih fokus. Kami akan memulai lagi mendapatkan hasil bagus, ucapnya. Arema FC vs Persib Bandung. Pekan ke-20 Liga 1 2024/2025, Zé Gomes janji bakal tampil beda. Arema FC vs Persib Bandung. Pekan ke-20 Liga 1 2024/2025, bakal berlangsung di Stadion Gelora Supriyadi, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Arema FC vs Persib Bandung bakal disiarkan langsung Indosiar dan live streaming video.com. Pelatih Arema FC, Zé Gomes, yang berada di ujung tanduk, karena hasil yang tidak memuaskan pada dua laga sebelumnya bakal mempersiapkan timnya melawan Persib Bandung. Zé Gomes sadar betul Persib Bandung adalah tim kuat dan dia berjanji bakal tampil berbeda. Dua kekalahan beruntun yang dialami Arema FC sebelumnya, sudah cukup bagi pelatih berkebangsaan Portugal itu untuk kembali meraih hasil minor. Sebab, satu kekalahan lagi membuat posisi Zé Gomes semakin di ujung tanduk, rawan lengser. Sekarang saya sudah bisa tahu pemain dan sepak bola Indonesia, jadi hari ini sudah persiapan lawan Persib Bandung. Dan kami akan tampil beda, kata Zé Gomes Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Kekalahan atas Borneo FC di pekan sebelumnya, diakui oleh Zé Gomes menjadi pukul telak bagi dirinya. Diakuinya, laga menghadapi Borneo FC menjadi pertandingan yang cukup sulit. Sebab, Singo Edan hampir terus-menerus ditekan sepanjang pertandingan. Kondisi ini yang menyebabkan Arema FC dikalahkan oleh Borneo FC 3-1. Zé Gomes mengungkapkan, kalau dirinya akan mempersiapkan Arema FC sebaik mungkin menghadapi Persib Bandung. Dia tak mau, timnya mengalami kekalahan di depan Aremania saat menghadapi Persib Bandung nanti. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengakui mewaspadai sejumlah pemain di tim Arema FC. Total ada 5 pemain yang diwaspadai oleh pelatih berkebangsaan Kroasia itu. 4 diantaranya ialah legiun asing, yakni Charles Lokolingoy, Dalberto, William Marsilio, dan Pablo Oliveira. Mereka punya 2 striker bagus, Charles Lokolingoy dan Dalberto, kata Bojan Hodak. Mereka punya nomor 10, William Marsilio, dan 32, Pablo Oliveira, yang bagus, jelasnya. Tak hanya pemain asing, Hodak juga menandai pemain lokal berpengalaman milik Arema FC, yakni Kapten Johan Ahmad Farizi. Mereka punya tim lokal berpengalaman seperti kapten di bek kiri, Johan Ahmad Farizi, pemain yang luar biasa. Jadi mereka punya tim yang bagus secara keseluruhan, katanya. Nick Kuiper kembali turun lapangan, Persib Bandung siap hadapi Arema FC. Kembalinya salah satu pemain kunci Persib Bandung, Nick Kuiper, menjadi kabar menggembirakan menjelang pertandingan Maung Bandung melawan Arema FC. Setelah absen pada laga sebelumnya melawan Dewa United, Kuiper kini siap bertanding kembali. Nick Kuiper sebelumnya harus menepi setelah mendapat kartu merah pada pertandingan melawan PSBS Biak. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengkonfirmasi bahwa Kuiper sudah bergabung dalam latihan. Pertandingan antara Arema FC dan Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Supriyadi, Blitar, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, sebagai laga pekan ke-20 Liga 1 2024/2025. Bojan Hodak menyampaikan optimisme menjelang laga. Persiapan bagus, Nick sudah kembali, semuanya berlatih, jadi saya hanya bisa berharap bermain baik sesuai rencana, ujar dia, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski membawa kabar baik dengan kembalinya Kuiper, Persib menghadapi Arema FC dengan catatan buruk.
Rekor tak terkalahkan Maung Bandung di Liga 1 2024/2025 baru saja terputus pekan lalu, setelah kalah 0-2 dari Dewa United di kandang Persib. Namun, Bojan Hodak memiliki pandangan berbeda. Ia melihat kekalahan dari Dewa United sebagai peluang untuk bangkit, karena mereka, pemain Persib, saat latihan terlihat begitu serius. Saya percaya, kadang ketika kalah mereka menjadi lebih lapar dan waspada. Jadi saya berharap mereka bisa mendapatkan hasil yang positif, ungkap Hodak. Aremania minta Bobotoh tak hadir di laga Arema FC vs Persib Bandung. Koordinator Presidium Aremania Ali Rifki meminta agar Bobotoh tidak datang ke stadion pada laga Arema FC vs Persib Bandung. Sebab, larangan supporter tandang di Liga 1 2024/2025 masih berlaku. Laga Arema FC vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-20 Liga 1 2024/2025. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Moh Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mantan manajer Arema FC itu menegaskan, yang boleh masuk ke stadion nanti hanya Aremania, warga Blitar dan sekitarnya, serta penonton umum. Ia lalu mengungkap kemungkinan supporter Persib datang sebagai penonton umum tanpa atribut.